还记得？其实我都在我之上，知你无论道法修行，你这又是何苦？也没有再回头，你再也无法回头了。断我这10年的痴心，我痴念之余便。就让我舞最后一次了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-48. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Chauvin bersama dengan Shoubei, mereka berdua mengunjungi kota Tiansu. Yang dalam pengunjungan mereka ke kota Tiansu ini, mereka berdua bersenang-senang di kota Tiansu. Tetapi pada malam harinya, Chauvin malah melihat adanya pertempuran antara Ping Er dan juga para anggota dari Aula Fengxiang dan juga Xueqi. Jadinya kemarin Chauvin membantu Ping Er dengan menghentikan Xueqi, sedangkan Ping Er akan menghadapkan senior Li Sun sendirian. Tetapi Xueqi dan juga Chauvin, mereka berdua tidak saling berkelahi, berbeda dengan Ping Er dan juga Li Sun dengan mereka berdua yang berduel. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di tempat dari sebuah suku pedalaman yang sekarang mereka sedang berlatih dan juga merayakan sebuah perayaan, yaitu adanya sebuah pertarungan antar suku sebagai sebuah perayaan mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seseorang yang datang ke tempat mereka, yang hal ini pun membuat mereka semua terdiam. Dan orang ini sendiri merupakan orang sebelumnya yang telah terjebak oleh si manusia kayu hitam alias si orang dukun sebelumnya yang telah memanipulasi otak dari orang ini. Kedatangan dari si orang ini pun membuat orang-orang yang berada di sana sangat kaget, dan seketika mereka semua menghentikan pertarungan mereka. Mereka mengatakan bahwasannya si orang ini merupakan orang yang telah dibuang dari suku mereka dan kenapa ia malah kembali. Dan orang tersebut langsung menghajar salah satu orang yang tampak sedang mengasah kampanye dengan menggunakan kekuatan yang telah ia dapatkan dari si kayu hitam, yang dengan menggunakan sebuah kekuatan divine berupa sebuah ular roh, ia langsung menghabisi si orang tersebut. Dengan sekali serang pun ia kehilangan nyawanya. Dan di saat itu orang tersebut berbicara kepada kepala suku untuk segera melakukan balas dendam kepada sebuah suku bernama suku Jin. Dengan mereka akan menghabisi seorang dukun yang menguasai tempat itu. Ia mengakui bahwasannya ia telah mendapatkan sebuah kekuatan menakjubkan dari seorang dukun juga. Dengan kekuatan divine ini, maka mereka akan bisa menghancurkan si dukun yang telah menyerang mereka dulunya. Yang maksudnya di sini merupakan si dukun Ji yang dulunya pernah menyerang mereka. Hal ini pun membuat sang kepala suku merasa senang dan ia menerima permintaan tersebut. Ia pun menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk melakukan penyerangan balik, yang hal itu pun membuat semua para pasukan suku bersemangat dan akan ikut untuk melakukan penyerangan balas dendam. Dan kemudian pun kita kembali ke tempatnya Chauvin dan juga Xueqi sekarang. Xueqi bertanya kepada Chauvin apakah Ping Er merupakan anggota dari sekte Hehuan. Chauvin membenarkan hal tersebut, dan lalu Xueqi bertanya lagi apakah Ping Er selalu bekerja sama dengan Chauvin. Chauvin pun menjawab tidak, dan karena di sini Xueqi dan juga Chauvin mereka berdua tidak ingin saling bertarung, di sini pun Xueqi dan juga Chauvin mereka berdua saling mengobrol saja. Mereka berdua berbicara santai dengan Xueqi bertanya kepada Chauvin, apakah kau masih ingat dengan pertandingan pertama kita di kompetisi bela diri 7 waktu masih menjadi murid sekte Qingyun? Chauvin menjawab tentu saja mengingat, karena waktu pertarungan itu Xueqi telah menggunakan senjata ajaibnya. Tetapi Xueqi mengatakan bahwasannya pada pertarungan itu sebenarnya dirinya lah yang kalah dalam pertarungan. Karena sebenarnya dalam pertarungan itu Chauvin sengaja untuk tidak mengeluarkan serangannya agar tidak melukai dirinya. Yang dimana Xueqi telah menyadari hal tersebut, dan hal itulah yang membuat Xueqi merasa sangat dihargai oleh Chauvin. 还记得？其实我
都在我之上。知你无论道法修行。 Chauvin yang mendengar itu pun cukup kaget karena tak menyangka jika Xueqi masih mengingat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Xueqi memberitahu bahwasanya ingatan tersebut selalu menghantui dirinya yang kadang-kadang membuat dirinya menyakiti hatinya sendiri. Tidak lama kemudian adanya seorang anak kecil yang tanpa sengaja menjatuhkan buahnya dan ia pun meminta bantuan kepada Xueqi untuk mengambilkannya. Xueqi menerima permintaan itu, ia pun melemparkan balik buah itu kepada si anak kecil tersebut dan lalu Xueqi dan juga Chauvin mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka. Sambil di sana Xueqi menceritakan masa lalu mereka kembali waktu mereka berada di Gunung Koming. Waktu itu Xueqi merasa sangat begitu kagum kepada Chauvin dan juga merasa tersentuh dengan kehadirannya Chauvin. Karena di sana Xueqi merasa begitu sangat tertolong oleh Chauvin yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan bahkan pada saat itu juga Xueqi telah membuat janji bahwasanya ia akan bersedia untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Chauvin. Yang seketika mereka berdua pun mengingat kenangan masa lalu mereka kembali, yang di sini Chauvin juga ikut masuk ke dalam kenangan masa lalu mereka. Tetapi Xueqi juga merasa begitu bersalah karena dirinya tidak menepati janjinya karena waktu permasalahan di Sekte Qingyun yang dimana waktu itu penguasa dari Sekte Qingyun mengayunkan pedang Zuxiannya yaitu pedang legendaris dari Sekte Qingyun untuk memburu Chauvin. Tetapi di saat itu tebasan pedang itu malah dihentikan oleh perempuan yang dekat dengan Chauvin yaitu Biao yang bahkan ia sampai mengorbankan nyawanya demi Chauvin. Yang hal itulah membuat Xueqi merasa begitu sesak karena waktu itu dirinya tidak bisa bergerak untuk menggantikan hal tersebut. Chauvin menjawab hal tersebut tidak perlu dipikirkan karena dirinya tidak mempermasalahkannya. Dan di saat ini Xueqi berniat ingin membalas budi hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya ia bersedia untuk menemani Chauvin sampai ke ujung dunia. Yang secara tidak langsung Xueqi telah memberitahu bahwasanya ia akan mau menemani Chauvin dan akan mau hidup bersama Chauvin alias sebagai seorang kekasih. Namun Chauvin tidak bisa menjawabnya, dirinya hanya bisa menggenggam tangannya. 这又是何苦？ 也没有再回头，你再也无法回头了。 Dan setelah itu Xueqi pun baru menyadari bahwasanya mereka sepertinya memang tidak bisa hidup bersama. Dirinya juga seketika tidak bisa mengkhianati ketua Sekte Qingyun yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri dan juga seluruh anggota dari Sekte Qingyun yang telah ia anggap sebagai keluarga. Dan melihat tembok yang begitu tinggi dan menyadari bahwasanya mereka tidak akan bisa hidup bersama-sama, Xueqi pun berniat pada detik ini akan melupakan Chauvin yang dimana ini merupakan pertemuan terakhir mereka untuk mereka saling mengingat. Dan setelah ini Xueqi akan berusaha untuk melupakan Chauvin sedalam-dalamnya, menganggap Chauvin tidak lagi penting dalam kehidupannya. Yang setelah itu Xueqi tampak menunjukkan sebuah tarian kepada Chauvin yang dimana tarian ini menggambarkan rasa perasaannya kepada Chauvin dan juga adanya sebuah garis yang berada di hadapan Chauvin yang mensyaratkan jika Chauvin melangkahi garis tersebut maka Chauvin bersedia untuk ikut bersamanya dan setuju dengan perkataan Xueqi sebelumnya. 断我这10年的痴心，我痴念之余便。 就让我舞最后一次了。 Bayangin aja cuy, kalian itu ditembak oleh seorang cewek secantik Xueqi. Siapa coba yang mau menolak? Yang tentu saja orang itu adalah Chauvin. Sebenarnya pada saat tarian tersebut Chauvin itu berniat untuk melangkah garis itu, tetapi seketika ia menghentikan langkahnya. Dan juga di saat itu Xueqi juga telah menghentikan tariannya yang menandakan bahwasannya Chauvin sepertinya tidak akan mau ikut bersamanya. Yang hal ini pun seketika membuat Xueqi sangat sakit hati. Tentu saja cewek udah nembak cowok itu udah perkara yang cukup tinggi, harga dirinya udah dijual habis-habisan, tetapi ditolak itu sakit hati banget. Setelah itu pun Xueqi dengan penuh kecewa pergi meninggalkan Chauvin dan juga Chauvin tidak mengejar Xueqi, ia juga pergi meninggalkan Xueqi dengan arah yang berbeda. Mereka pun jalan saling berpisah.
sedih banget cuy. Seharusnya ya Chauvin itu bisa move on. Tetapi memang sih kalau Mimin jadi Chauvin itu bingung banget karena Biao sendiri telah mengorbankan nyawanya demi Chauvin. Ini merupakan pilihan yang sangat sulit sekali bagi Chauvin. Mau move on tetapi nantinya malah dihantui rasa bersalah karena tidak menyelamatkan Biao. Tetapi nggak move on, malah endingnya yang jujur menyedihkan. Tetapi Mimin nggak mau spoiler. Dan ternyata Xiaobei telah melihat kisah cinta mereka berdua dan Xiaobei merasa kasihan kepada mereka berdua karena cinta mereka yang tidak bisa menyatu. Tetapi Xiaobei juga memaklumi perasaannya si Chauvin karena Chauvin sendiri menjadi orang seperti sekarang karena ia memiliki tujuannya. Tidak mungkin seorang Chauvin akan menghentikan tujuannya yang telah ia lalui sejauh ini. Jadinya Xiaobei juga tidak bisa menyalahkan Chauvin. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua J Dynasty episode ke-48 bersambung. Cerita pada episode kali ini sungguh mengandung bawaan banget coy. Benar-benar sangat menyedihkan cinta kedua orang ini. Tetapi ya sudahlah, bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita dari serial Donghua ini, silakan tunggu saja setiap hari Jumat sore yang biasanya Mimin upload sebelum maghrib. Sudah selesai dari serial Donghua Solen. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 还记得其实我都在我之上，知你无论道法修行，你这又是何苦？ 也没有再回头了，你再也无法回头了。断我这10年的痴心，我痴念之余便。就让我舞最后一次了。